Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, mengawali pagi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Arsaka untuk memimpin doa kita pagi ini. Ya. Siap, gerak. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Terima kasih Arsaka. Baiklah, selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Apa lagu wajib kita pagi hari ini? Garuda Pancasila. Oke, silakan Zahira untuk ke depan memimpin lagu kita pada pagi hari ini. Semuanya diharapkan berdiri semuanya. Semuanya nyanyi ya. Garuda Pancasila, Akbar penolongmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersenang, bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Sekali lagi. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersenang, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Maju. Oke, terima kasih Zahira. Semuanya boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, mengawali pagi ini Ibu mau tanya dulu kabarnya gimana? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh. Oke, fresh semua ya? Fresh. Oke, di depan Ibu sudah punya 3 emoji. Nah, kira-kira anak-anak Ibu semuanya berada di emoji yang mana? Coba, Azril, emoji yang mana? Ya, boleh maju ke depan ya. Habis itu, pilih.
Oke, senyum ya. Berarti Azril sedang gembira pagi ini. Oke, Indah juga. Asaka, nanti ngikut yang belakang. Oke, gembira juga. Senang. Ya, Gibril, lanjut. Aska. Aska, ya. Ya, Calvin. Ya, oke. Lanjut. Sanira. Ya. Cika. Ya, Aska. Oke. Iya. Alhamdulillah. Semuanya pagi ini memilih emoji senyum. Berarti semuanya pagi ini sedang bahagia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ketua kelas ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada siapa? Kowin. Siapa lagi? Dipa. Oh, jadi 4 orang yang tidak hadir. Kira-kira kenapa? Sakit. Jadi kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Coba siapa yang masih ingat? Ya, coba Husnul. Ya, oke. Siapa lagi? Aska? Ya, tidak boleh makan di kelas. Oke, Zaira? Tidak boleh ribut. Cika? Tidak boleh tidur. Oke. Tidak boleh bertengkar. Nah, tidak menghargai guru dan teman. Oke, menghargai guru dan teman. Oke, terakhir Indah. Menjaga kebersihan kelas. Apakah kelas kita sudah bersih pagi ini? Sudah. Nah, tadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat, gimana itu? Harus dijalankan. Jangan sudah bikin kesepakatan, kita juga yang melanggar. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bikin kesepakatan itu? Ibu atau kalian? Nah, ya. Jadi, siapa yang bikin kesepakatan? Insya Allah jangan dilanggar ya. Ya, oke? Sudah siap belajar pagi hari ini? Sudah, oke. Sebelumnya nah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Yaitu tentang aturan. Siapa yang masih ingat? Aturan itu apa? Aturan itu apa? Ayo. Yuk, Zaira. Sesuatu yang harus kita taati dan jika dilanggar akan didapat. Iya. Jadi aturan itu sesuatu hal yang harus kita taati. Nah, kalau kita melanggar, tidak taat, berarti ada sanksi. Oke, semuanya silakan dibuka bukunya. Taruh bukunya di atas meja. Ya, buku PKN. Ya. Ya, buku apa? Coba ya, boleh, ya, boleh, silahkan, boleh, ya, boleh. Dah, jadi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya aturan. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu hak dan kewajiban. Pernah dengar kata hak dan kewajiban? Pernah? Sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Belum. Oke, hari ini kita pelajari apa itu hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, serta warga masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan dan menerapkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga masyarakat. Jadi hari ini kita punya 2 tujuan pembelajaran. Ibu berharap kedua tujuan pembelajaran ini nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu.
Apa itu hak? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada? Kewajiban ada yang tahu? Tidak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ada ice breaking dulu, ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, untuk refresh sejenak, kita ice breaking dulu, tebak lagu anak dari emoji. Nah, yang kamu tebak ini itu nama judul lagu, tapi melalui gambar. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama. Fokus ya. Ya, oke. Apa kamu siap? Ya, oke. Nah, kira-kira itu judul lagunya apa ya, Husnul? Oke, kita lihat betul apa salah. Pelangi-pelangi. Iya, betul. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang kedua. Itu gambar apa tuh? Ya. Apa kalau Sani apa jawabannya? Topi saya bundar. Oke, kita lihat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, yang lain jangan sampai ketinggalan. Yuk, semangat. Kita lihat yang ketiga. Yuk. Coba apa? Coba apa? Iya. Oke, kita lihat. Coba semangat semua ini, ya. Jawabannya? Iya, betul. Lanjut. Pertanyaan nomor 4. Naik. Oke, kita lihat. Betul enggak tuh? Naik kereta api. Iya, betul. Nah, gitu ya caranya. Kita lanjut. Nah, ayo. Ayo. Ada gak? Apa? Ini ada gambar apa? Ini gambar burung. Oke. Coba kita lihat. Ya, betul. Oke, kita lihat masih ada soalnya. Masih ada atau tidak? Oh ya, oke, habis ya. Terima kasih. Oke. Jadi semuanya pagi ini sudah bermain tebak gambar, artinya sudah fokus, ya? Bisa fokus? Bisa semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu lah sebelum kita mulai materi kita. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita menonton video hak dan kewajiban. Nah, Ibu berharap nanti kamu tidak hanya melihat video, tapi kamu catat kalau perlu ya. Nanti apa itu hak, apa itu kewajiban, apa contoh-contohnya. Oke? Oke, kita nonton video. Silakan semuanya fokus ke depan, tidak ada yang sibuk kiri kanan ya. Kita mulai. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Ya, nanti yang pentingnya nanti ditulis ya. Apa itu hak, apa itu kewajiban.
Perhatikan dulu. yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Cika, perhatikan ke depan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Nah, tuh lihat apa itu contohnya. Iya betul. Hak anak di rumah. Berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tulis saja yang inti-intinya ya. Yang Contohnya ketiga, hidup merasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Ya, yang intinya ditulis ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah teman-teman,
selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke. Dah? Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Oke. Dah? Sudah disaksikan tadi videonya tentang hak dan kewajiban. Nah, Ibu jelaskan kembali. Siapa yang masih ingat apa tadi hak? Ayo, ya, coba. Gimana? Apa hak itu? Sesuatu yang pantas didapatkan oleh seseorang. Oke. Kerja bakti. Oke, itu hak ya. Kalau kewajiban apa? Nah, coba. Nah, iya, itu contohnya ya. Nah, kita ke pengertiannya dulu. Yang pertama adalah hak. Nah, hak itu adalah sesuatu hal yang berhak untuk diterima oleh seseorang setelah dia melaksanakan kewajiban. Nah, itu pengertian dari hak. Nah, kita lanjut. Kalau pengertian dari kewajiban, tadi apa? Siapa yang ada masih ingat? Kewajiban. Ya, Ibu jelaskan ya. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, maka manusia baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai anak, sebagai siswa, baru kita boleh menuntut hak kita. Nah, kita lihat contohnya lagi. Nah, sebagai seorang anak, maka memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kewajiban kamu nih, yang pertama, hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban di lingkungan. Siapa yang masih ingat apa contoh hak di rumah? Ya. Oke, mendapatkan kasih. Ya, kalau merapikan kasur itu termasuk hak apa kewajiban? Iya, kewajiban kita. Hak kita adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, itu untuk di rumah. Kalau hak dan kewajiban di sekolah. Nah, siapa yang bisa kasih contoh? Mendapatkan bimbingan dari guru. Oke, mendapatkan bimbingan dari guru itu contoh hak atau kewajiban? Hak. Kalau kewajiban kita sebagai siswa di kelas apa? Iya, jadi kalau kita sudah itu hak atau kewajiban? Mendapatkan nilai itu hak atau kewajiban kamu? Hak. Karena kewajiban kamu adalah belajar dengan rajin. Nah, hak kamu adalah mendapatkan nilai dari guru. Itu di sekolah. Kalau di lingkungan. Nah, coba yang sebelah situ lagi. Ayo, Zahira. Hak dan kewajiban di sekolah apa saja? Di lingkungan apa saja? Di lingkungan masyarakat. Ayo. Ya, Pak. Ya, mengikuti kerja bakti itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Kalau hak kita di lingkungan masyarakat apa? Ayo, siapa yang bisa? Apa membagikan makanan? Iya.
itu kewajiban sayang, ya. Kalau hak kita di lingkungan masyarakat itu kita mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, itu hak kita. Ya, kewajiban kita apa? Yaitu kita bersihkan, ikut gotong royong, itu kewajiban kita. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, mengikuti kerja bakti, baru kita bisa mendapatkan hak tempat tinggal yang nyaman dan bersih. Ada yang mau bertanya? Bisa semuanya? Ayo, yang masih ragu boleh bertanya. Apa contoh hak, apa contoh kewajiban? Ingat ya, kalau kamu ingin mendapatkan hak, lakukan kewajiban kamu dulu. Ya, coba kalau ibu kasih contoh, kalau kamu tidak belajar dengan baik, tidak ikut ujian, bisa mendapatkan nilai? Tidak. Nah, maka dari itu, laksanakan tugas kamu sebagai siswa di sekolah, belajar dengan rajin. Nah, kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu, maka kamu akan mendapatkan hak kamu. Apa itu haknya? Mendapatkan nilai. Bisa membedakan hak dan kewajiban. Ya, kita lakukan dulu kewajiban kita apa? Seperti di sekolah. Nah, memakai pakaian yang rapi. Nah, itu contoh apa itu? Hak atau kewajiban? Memakai pakaian yang rapi. Itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Nah, ibu punya gambar. Ibu punya gambar. Ini adalah contoh hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, kira-kira yang ini gambar apa? Kasih sayang. Iya, mendapat kasih sayang orang tuh. Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Nih. Hak, ya. Itu hak kita mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, ini gambar apa nih? Belajar dengan rajin itu hak atau kewajiban? Oke, bagus. Ibu tanya ya. Ibu tanya, coba Arsaka. Arsaka ini anak sedang apa ini? Nih yang ketiga. Nih yang ini nih. Ini apa? Belajar. Nah, belajar itu termasuk hak atau kewajiban? Arsaka? Iya, bagus. Oke, Ibu mau dari situ lagi. Zaira. Zaira, ini gambar apa, Nak? Anak sedang apa? Upacara. Kalau upacara itu termasuk hak atau kewajiban, sayang? Iya, itu adalah kewajiban. Ibu mau tanya lagi yang sebelah sini. Coba, Gibril. Gibril, mana dia ya? Contohnya. Nih, Gibril. Ini gambar apa? Anak pakai? Seragam? Ya, seragam sekolah. Rapi atau tidak? Rapi. Oke, ini kalau memakai pakaian sekolah yang rapi, itu termasuk hak atau kewajiban siswa? Iya, kewajiban. Ya, kalau haknya yang mana contohnya ini? Contohnya yang hak tadi ini, mendapat kasih sayang. Nah, kalau yang ini coba Ibu mau. Ya, Husnul, ini gambar apa? Iya, berarti gurunya sedang memberikan ilmu. Ya, memberikan pelajaran, berarti memberikan ilmu kepada siswanya. Nah, ini termasuk hak kamu atau kewajiban kamu? Nah, mendapatkan ilmu itu apa? Contoh dari hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, betul kewajiban? Betul kalau mendapatkan ilmu itu kewajiban? Kamu datang ke sekolah untuk apa? Belajar. Siapa yang mengajar? Guru. Nah, sama nggak dengan ini? Berarti kamu ke sekolah ini menuntut hak kamu untuk mendapatkan ilmu. Ya, berarti kalau mendapatkan ilmu itu contoh dari hak. Kalau kamu bilang ini kewajiban, berarti itu kewajiban ibu, kewajiban guru untuk menuntut hak kamu. Ya, kamu mendapatkan hak kamu untuk belajar. Nah, itu beda hak dan kewajiban. Bisa dibedakan? Bisa.
Ada yang mau bertanya? Ini contohnya banyak sekali. Ya, ada yang mau bertanya? Bisa? Bisa, oke. Tadi Ibu sudah bagikan kelompoknya. Ini kelompok, apa namanya kelompoknya? Bakso. Bakso, oke. Ini kelompok apa? Mie ayam. Sate. Sate, oke. Kita temanya hari ini makanan ya. Ya, ini kelompok apa namanya? Mie ayam. Mie ayam. Jadi bakso, sate, mie ayam ya. Oke. Kelompoknya bikin Ibu lapar nama-namanya ya. Oke, Ibu akan bagikan lembar kerja kamu. Yang kelompok bakso akan mendapatkan contoh hak dan kewajiban di rumah. Ya, nih. Nanti, sini dulu, Ibu jelaskan dulu. Nah, setiap kelompok kamu akan mendapatkan 2 kertas. Yang pertama yang berbentuk tabel, yang kedua adalah ini. Nah, tugas kamu adalah, nih, hak, ini kan di rumah. Nah, apa contoh hak di rumah? Nanti jawabannya ada di kertas yang sini. Ya, di kertas yang ada di sini. Nanti kalau sudah ketemu, mana itu hak, mana itu kewajiban, kamu gunting, ya, kamu gunting, ditempelkan sesuai dengan kolomnya. Oke? Paham maksudnya? Paham, oke. Nah, kelompok bakso akan mendapatkan contoh hak dan kewajiban di rumah. Nih, peralatannya sudah ada semua, gunting, lem, sudah. Ini kelompok sate di sekolah. Oh, enggak, di lingkungan aja. Yang di situ, yang kelompok mie ayam, mendapatkan hak dan kewajiban di sekolah, ya. Sudah paham aktivitas kita di kelompok? Sudah paham semuanya? Kenapa tidak ada suara ini? Sudah paham? Maksudnya apa? Ya, jangan lupa bikin nama kelompoknya. Ya. Ya, nama kelompoknya yang di atas. Apa? Apa? Boleh. Kerja sama ya. Apa? Kelas 3. Ya, kerja sama. Bawa bangkunya Sanira. Bawa bangkunya ke sana. Ya. Apa? Apa? Kelas 3. Kenapa? Ya. Ditempel. Nih, kertasnya sudah ada, tinggal kamu gunting lalu tempelkan. Ya, hati-hati ya megang guntingnya, jangan sampai kena kawannya. Ya. Ya. Enggak usah, yang ini aja. Nih ya. Ada yang bawa gunting? Enggak usah. Ini enggak usah, ini judulnya. Yang digunting yang ini, ya. Nih. Ya. Kerjasama ya. Oke. Kalvin apa tugasnya? Menempel. Oh, nanti Kalvinnya itu yang nempel, Husnul yang sama Aska yang cari jawabannya, ya. Mana yang ya, oke, gantian motongnya. Oke. Ya. Oke. Awas kena kawannya ya. Ya, boleh. Nanti ganti-gantian. Yang penting semuanya dalam satu kelompok bekerja, jangan mengandalkan temannya saja, kan kita kelompok. Oke. Nah, nanti tentukan kalau ini termasuk atau kewajiban, sama-sama ya, sama-sama cari jawabannya.
Oke, yang sebelah sana kelompok mie ayam ada kendala. Dirampingkan lagi ininya, motongnya biar nanti muat yang lain. Hati-hati ya tangannya ya. Terus kena kawan tuh guntingnya tajam. Dikit aja lemnya, nanti melebar dia. Oke, kerja sama yang baik ya. Enggak usah. Judul kan sudah ada di kolomnya, hak dan kewajiban. Bisa? Ada kendala? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya betul. Nanti ya. Nanti. Oke? Pegang aja. Ada kendala? Menggunakan fasilitas itu apa? Misalnya kita menggunakan fasilitas itu di mana? Di rumah. TV, kulkas, apa lagi? Nah, itu kan fasilitas namanya. Nah, itu hak atau kewajiban kita? Iya, betul. Ya. Ya. Kenapa? Ada kendala? Mana? Coba Ibu ya, menjaga kesehatan, kebersihan, mematuhi peraturan, oke. Mendapat nilai, oke. Betul. Membersihkan kelas. Ini. Terakhir ya. Oke. Ya? Apa? Boleh ya. Kalau nggak muat boleh di bawah. Apa? Ini dah hak ini. Ini kewajiban. Bu, mereka dikasih mereka, Bu. Ya, kasih pinjam.
Kamu dua megang ya. Ikut dua kali pen aku. Ini. Nah, dua tuh ya. Oke. Hati-hati nak du, ya Allah, takut ibu lihat gunting. Pinjam sebentar. Simpan dulu nanti. Gimana aja pakainya? Ya? Nggak usah, yang ini nggak usah, yang ini aja. Contohnya di bawah aja. Oke, ada lagi yang mengalami kendala? Kenapa? Kak, pinjam kak, lagi satu. Aku Hah? Apa? Ya udah kasih. Ya. Ya gantian tunggu dulu. Gantian. Nah, ya. Gantian. Kasih kesempatan yang kawan yang lain lagi yang gunting ya. Bisa berebut, kita guntingnya cuma satu. Hmm? Oke. Apa? Ya. Nggak usah banyak-banyak lemnya. Kalau banyak nanti ini kertas kita lembek jadinya. Keriting. Ya. Ya, duduk aja dulu. Oke. Yang sudah, silakan bersihkan ini mejanya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Duduk yang bagus kah? aku mau cari Right. banyak kewajiban. Hmm? Oke, kelompok apa sate. Sate sudah selesai. Kita tunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu teman-teman yang lain yang masih dalam proses gunting menggunting, tempel menempel. Iya kan nggak sama, nggak bisa nyontek kan beda. Soalnya beda. Apa? Ya nanti terakhir. Apa? Iya nggak apa-apa kalau memang banyak nggak apa-apa. Lewat dari tabelnya nggak apa-apa. Ya lem. Nah udah lem. Oke, nah kelompok ini silakan bersihkan kertas-kertasnya, sampah-sampahnya, ya. Nanti sampahnya ditaruh di tengah aja, nanti sudah selesai baru kita buang sama-sama. Taruh aja di tengah di situ nanti sama-sama buangnya pas terakhir. Ya nggak apa-apa nanti bawah sini, nggak apa. Yang penting sesuai dengan urutan tabelnya. Apa? Apanya? Ini semuanya. Oke. Ini. Ini terlalu besar nggak apa-apa didempetkan. Nih ya. Nah, geser aja ke atas. Mie ayam gimana? Mie ayam? Tinggal nempel. Ya.
Ya, ya Aska. Ya, langsung aja tempel. Mendapat pengetahuan, nah itu hak atau kewajiban. Barusan Ibu jelaskan di depan tadi. Hah? Aska, udah situ. Nggak usah jalan-jalan. Oke, jadi kelompok sate sudah selesai. Kita tunggu dari kelompok bakso dan mie ayam. Nah, semuanya nama kelompoknya makanan favorit Ibu semua itu. Ya, Arsaka. Favorit Arsaka juga. Iya, nggak apa-apa. Salah ya kan tadi Ibu jelasin. Iya. Mengikuti upacara. Apa contohnya tadi? Nah, ya. Betul. Iya, pintar semua anak Ibu nih. Ya. Oke, masih lama? Sudah selesai? Hah? Enggak usah. Nanti kamu presentasi ke depan, ya. Indah masih lama, dah? Dikit lagi. Ya, kelompok ini. Ayo, 2 menit lagi ya. Ya, ya, apa? Ya. Ya. Awas guntingnya nak ya, nanti luka. Oh, ya. Oke. Masih banyak? Sudah? Sudah? Sudah selesai? Sudah, oke. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok bakso sudah selesai? Kelompok sate? Sudah? Itu mie ayam? Sudah selesai semuanya? Oke. Nah, boleh kertasnya diletakkan dulu. Nah, segala peralatannya diletakkan dulu di atas meja. Ya, sebelum kita mulai presentasi kelompok, kita ice breaking dulu. Oke, silakan boleh berdiri di belakang situ. Nah, kalau yang muat meja samping mejanya juga boleh. Ya. Ayo semuanya berdiri. Nah, ya. Di situ. Ya, yang bisa sini aja. Nih. Oke. Ya, baris yang rapi. Ya. Sudah? Geser sini sayang. Ya, Aska, mana barisannya? Geser maju. Maju ke depan. Maju ke depan nih, barisan nih.
Nih, lantai yang ini ya. Ya, yang perempuan. Kalau di depan ini semuanya banyak kabel, nggak bisa. Oke, ikuti ya. Oke, ikuti. Aram zam zam guli 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 ram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam guli 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 ram sam sam. Anapi anapi guli 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 ram sam sam. Anapi anapi guli 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 ram sam sam. Sini Kak. Makin cepat ya. Guli 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 ram zam zam aram zam zam aram zam zam guli 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 ram zam zam Oke, makin cepat ya. Zam zam aram. Makin cepat. Yo, makin cepat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah. Ya, nanti lagi ya. Nanti lagi. Oke, sudah fresh? Sudah. Tadi sudah kegiatan diskusi, tangannya sudah penat-penat, habis gunting, habis ngelem. Nah, kita kasih ice breaking. Sekarang sudah segar rasanya? Sudah. Sudah bisa kita presentasi kelompok? Sudah. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Semuanya ke depan. Ya, semuanya ke depan. Nanti, ya, gantian ya bacanya. Hak siapa, kewajiban siapa yang baca. Di sini sayang, biar enggak ketutupan di situ. Oke, yang pertama dari Indah. Oke, kami dari kelompok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bakso akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak menggunakan fasilitas. Lagi? Dapat mendapatkan baju yang layak, mendapatkan uang saku, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, bermain bersama teman-teman. Oke, itu hak ya. Yuk, kewajiban Arsaka yang baca. Ini sampai sini. Contoh kewajiban. Membantu merapikan tempat tidur, menyapu halaman rumah, merapikan tempat tidur, mencuci baju sekolah, mencuci piring, belajar. Oke, satu lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus sekali. Yuk, boleh kembali ke tempat duduknya. Kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok Bakso. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Yuk, kelompok 2 lagi. Kelompok Sate. Nah, yuk kelompok Sate maju ke depan. Siapa yang mau
mempresentasikan. Ya, boleh Husnul. Ya, perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Contoh hak melaksanakan ibadah dengan nyaman, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan pendidikan, menggunakan fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, mendapat keamanan, dapat lingkungan yang bersih. Oke, yang kewajibannya siapa yang Aska baca? Contoh kewajiban. Dengan tetangga, menghormati orang yang lebih tua, mengikuti kerja bakti, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tempat tinggal, menolong tetangga Yang kesusahan, menjenguk tetangga yang sakit. Oke, betul sekali ya. Kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok sate. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salutnya ke sini. Salut. Oke, ya, kelompok terakhir, kelompok 3 atau kelompok mie ayam ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ya. Siapa yang duluan baca? Zahira dulu. Oke. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Hak mendapat nilai. Hak di mana? Hak di sekolah gitu. Hak di sekolah, mendapat nilai, menerima lingkungan, perlindungan, mendapat pengetahuan, belajar yang rajin, mendapat fasilitas sekolah, menggunakan fasilitas sekolah, mendapat kelas yang nyaman. Oke, lanjut. Kewajiban siapa yang mau bacakan? Sani. Oke, Sani sini sayang. Ya. Oke, contoh kewajiban di sekolah. Coba. Contoh kewajiban di sekolah. 1. Mematuhi peraturan, menjaga kebersihan, menerima pembelajaran, mengikuti upacara, menghormati guru, membersihkan kelas, memakai seragam yang rapi. Oke, sudah? Sudah. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok sate. Yuk, kita kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah Ibu lihat tadi jawabannya sudah cocok, sudah betul, berarti kamu sudah memahami apa itu perbedaan hak dan kewajiban. Nah, sebelum Ibu kasih, kita ada game ya, ada word wall seperti biasa. Namun, Ibu mau kasih tahu dulu, ada yang masih ragu atau mau bertanya, boleh? Ada? Sudah bisa semuanya? Oke, bisa kita lanjut ke word wall? Bisa. Oke. Kita lihat dulu. Nanti namanya kita spin. Siapa yang keluar namanya, silahkan untuk maju. Oh, yang diputar itu. Iya. Oke, bisa kita mulai? Bisa? Bisa. Coba kita lihat dulu.
Oke, kita mulai ya. Ya, coba hitung dulu. 1, 2. Oh, iya, bukan yang ini namanya. Bukan yang ini namanya ya. Oke, yang ini ya. Oke, hitung. 1, 2, 3. Oke, kita lihat nama siapa yang keluar. Oh iya, Sophie sakit ya. Ya, kita eliminasi dulu. Kita ganti spinnya. Oke. Ya, Sanira. Oke, maju Sanira. Nama yang sudah maju ke depan kita eliminasi. Oke. Sanira mau nomor berapa? Sanira mau nomor 13. Oke. Oke, baca. Ya, mendapatkan lingkungan yang tenang dan nyaman itu apa? Hah? Apa Sanira? Sani? Yang mana kewajiban apa hak? Ya, hak. Coba kita lihat dulu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Sani. Ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Azril. Ya, Azril maju. Mau nomor berapa, Azril? 12. Baca soalnya ya. Memakai seragam sekolah. Itu hak, ya, kan. Oke, kewajiban. Ya, kewajiban kita harus memakai seragam sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Azril. Ya, boleh duduk. Boleh duduk. Kita lanjut. Kita eliminasi dulu Azril. Kita putar lagi. Aska, Rafiki. Ya, Aska masuk. Ya, karena kita ada 2 Askanya, jadi Bu bikin nama panjangnya. Ya, Aska mau nomor berapa, nak? 10. Ya, patuh kepada orang tua dan guru itu hak atau kewajiban? Mana? Kewajiban, betul. Ya, oke. Lanjut, kita spin lagi. Baca soalnya bagus-bagus ya. Yuk, Arsaka. Arsaka maju. Arsaka mau nomor berapa? 6. Oke, waktunya 30 detik ya. Jadi harus cepat bacanya kalau sudah dibuka kotaknya. Menggunakan fasilitas sekolah itu hak atau kewajiban? Ya. Oke, kita lihat, betul? Ya, betul. Ya, lanjut, kita spin lagi. Calvin. Ayo, Calvin mau nomor berapa? Ya, usahakan betul ya. Baca soalnya yang bagus-bagus yang teliti. Oke, 5. Baca soalnya. Mendapat uang jajan, hak atau kewajiban? Hak. Oke, kita lihat dulu. Ya, betul. Oke, kita lanjut. Masih banyak antriannya. Cika. Ya, Cika nomor berapa, Cika? Cika? 7. Menggunakan fasilitas sekolah itu apa? Hak atau kewajiban? Oke, hak. Kita lihat dulu. Oke, betul. Tepuk tangannya. Yuk, kita spin lagi. Kita eliminasi Cika.
Ada semua kan namanya? Ada. Aska. Ya, Aska. Askanya ada 2, Aska kuadrat ya. Ya, Aska mau nomor berapa sayang? 8. Berteman dengan tetangga itu hak atau kewajiban? Oke, kewajiban. Ya, betul. Berapa orang lagi yang belum? Oh, Fatia tidak ada. Oke, kita eliminasi. Fatia sakit ya. Oke, tinggal 5 orang. Indah. Ya, Indah. Mau nomor berapa? Ya, menolong tetangga yang kesusahan itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke. Ya, betul. Kewajiban. Oh, udah pintar semua ini, udah betul semua jawabannya. Dari tadi tidak ada yang salah. Ya. Tinggal 4 orang lagi. Ayo maju Gibril. Gibril belum pernah kebagian ya. Kemarin Gibril nggak hadir waktu kita main World Wall. Oke, ayo Gibril mau nomor berapa? 9. Menjenguk tetangga yang sakit itu hak atau kewajiban? Menjenguk tetangga. Harus hati-hati baca soalnya ya. Ya. Tinggal 2 orang lagi yang belum nih. Kadifa tidak ada. Kadifa nggak ada. Ya, Zaira. Ya. Zaira mau nomor berapa? 15. Oke. Mendapat nilai dari guru itu hak atau kewajiban? Oke, kita lihat. Iya, betul sekali. Oke, terakhir. Nggak usah kita spin lagi karena tinggal Husnul sendiri yang belum maju. Mau nomor berapa? 14. Membantu ibu mencuci piring, hak atau kewajiban? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya dari awal sampai terakhir belum ada jawaban yang salah. Oke, kita kasih tepuk salut dulu untuk diri kita sendiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sejauh ini pembelajaran kita dari tadi tentang hak dan kewajiban. Kira-kira ada yang masih ragu? Ada yang masih rasanya, Bu, aku belum paham di sininya ada? Ada? Sudah bisa semuanya membedakan hak dan kewajiban? Iya, kalau kita mau menuntut hak kita harus melaksanakan apa dulu? Melaksanakan kewajiban kita. Ya? Oke, terakhir karena semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini, ya, kita refleksi dulu. Nah, apa yang kamu dapatkan tentang pelajaran kita hari ini? Nah, siapa yang mau memberikan refleksinya atau kesimpulannya untuk hari ini? Ya, coba Indah. Ya, kesimpulan kita apa hari ini? Ya. Makhluk hidup. Ya, kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini makhluk hidup Ya, makhluk hidup apa? Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, memerlukan orang lain untuk Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Indah bahwa makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri ya. Kita harus memerlukan orang lain untuk berinteraksi sesuai dengan hak dan kewajibannya. Oke, Husnul silakan memberikan refleksinya.
Aku awalnya tidak tahu apa itu hak dan kewajiban. Sekarang aku mengetahuinya. Oke, jadi Husnul memberikan refleksi bagaimana perasaan Husnul hari ini. Tadi yang awalnya Husnul tidak tahu apa itu hak dan kewajiban. Nah, dengan adanya materi yang hari ini Husnul jadi paham apa itu hak dan kewajiban. Ya, bagus sekali. Oke, terakhir Zahira, apa refleksinya? Kesimpulannya Ya, untuk ya. Terus? Ya, untuk mendapatkan hak kita hanya harus melaksanakan kewajiban. Oke, betul sekali ya. Jadi refleksi dari Zahira, untuk mendapatkan hak kita, kita harus melakukan kewajiban. Ya, oke. Sudah paham semuanya tentang pelajaran kita hari ini? Ya, apapun yang sudah kita dapatkan hari ini tentang hak dan kewajiban, Ibu berharap apa yang sudah kamu sebutkan, contoh-contohnya tadi, bisa kamu terapkan di kehidupan. Aska, duduk sayang. Duduk nak? Ya, duduk. Dapat kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari ya. Tidak hanya kita belajar tentang teori, tapi kita juga harus mengaplikasikannya. Oke? Bisa? Bisa, oke. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Arsaka untuk memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu ucapkan terima kasih ya, semuanya sudah berpartisipasi pada hari ini. Oke, boleh pulang. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya. Salam.